Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Cara bicara seperti ini ibarat anak-anak yang berbicara tanpa banyak berpikir. Pokoknya terlihat keren dulu deh, biar banyak masyarakat yang terpukau dengan gagasan dan narasi yang dia bangun. Bisa tidaknya terwujud urusan belakangan. Orang yang terlalu menggampangkan sesuatu akan mudah memberikan janji yang sulit ditepati di kemudian hari. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat konyol saat Anies Baswedan mengatakan air hujan dialirkan ke tanah, bukan ke laut. Anies berkali-kali membuat pernyataan yang tidak nyambung, padahal berpendidikan yang tinggi. Air hujan yang deras, apalagi sampai berpotensi banjir, siapa yang bisa kendalikan? Memangnya air hujan bisa disuruh-suruh agar tidak menggenangi sebuah wilayah? Mungkin Anies saat itu berpikirnya bahwa air hujan bisa diajak diskusi di balai kota, dibina dan diperbaiki akhlaknya agar air tidak bandel menggenangi rumah-rumah warga. Atau mungkin bisa menyewa pawang hujan agar hujannya digeser ke kota lain, atau disuruh agar tidak turun sehingga Jakarta tidak perlu tergenang air lagi. Atau mungkin kebanyakan nonton kartun Avatar ya. Yang namanya bencana tidak ada yang bisa prediksi, apalagi mengendalikannya. Kita hanya bisa mencegah agar tidak terjadi, dan kalaupun terjadi bisa dicegah agar tidak timbul kerugian atau korban jiwa yang sangat banyak. Banjir juga sama, dicegah dengan cara membuat sebanyak mungkin tempat penampungan dan penyaluran air ke laut, entah itu normalisasi sungai, mengeruk lumpur, memperbaiki selokan, atau gorong-gorong dan lainnya. Dan kalau tidak mau pusing-pusing, benar juga kata para netizen yang mengunggah video ini. Dia mengaku heran, jika benar air hujan dalam kendali manusia, maka mengapa DKI Jakarta terus dilanda banjir? Artinya, Anies menggampangkan sesuatu. Terlalu menggampangkan seolah semua masalah solusinya mudah. Semudah minum air. Banjir gampang. Caranya naturalisasi sungai. Air dialirkan ke tanah, tapi sumur resapannya hanya sedikit sekali yang dibuat. Solusi rumah murah itu gampang. Intinya keberpihakan. Solusi wirausaha itu mudah. Dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli. Cara bicara seperti ini ibarat anak-anak yang berbicara tanpa banyak berpikir.
Pokoknya terlihat keren dulu deh, biar banyak masyarakat yang terpukau dengan gagasan dan narasi yang dia bangun. Bisa tidaknya terwujud urusan belakangan dan bisa diatasi dengan tata kata yang aduhai. Seperti yang terjadi beberapa hari barusan. Hujan deras menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta tergenang air. Atau mungkin bisa disebut air yang sedang mengantri untuk masuk ke selokan agar direlokasi ke tanah atau digeser ke laut. Bahkan Wakil Gubernur DKI sempat pede mengatakan belum ada laporan mengenai banjir saat itu. Orang yang terlalu menggampangkan sesuatu akan mudah memberikan janji yang sulit ditepati di kemudian hari. Menggampangkan sih sah-sah saja, asalkan logis dan masuk akal dalam mewujudkannya. Ini sudahlah menggampangkan. Solusinya tidak logis pula. Untuk warga Jakarta, sabar-sabar sajalah dengan gubernur yang satu ini. Tinggal 1 tahun lagi, meskipun masih cukup lama. Semoga nanti digantikan oleh orang yang jauh lebih baik dan cekatan dalam bekerja. Bagi yang selama ini sudah terbuai, jadikan ini tamparan keras. Jangan nanti ada orang yang mengatakan banjir mudah diatasi dengan cara dialirkan ke lubang hitam. Kalian pun percaya begitu saja.